إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membacakan 10 pertanyaan yang tentu mengundang senyum dan nantinya dijawab oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, sedangkan dia bekerja di tempat umum atau tata usaha? Banyak mahasiswa yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah pelayanan. Kalau ditolak, takut yang bersangkutan sakit hati. Orang mau menyodorkan tangannya ke kita kalau dia belum kenal kita, tapi kalau dia sudah kenal kita, dia tidak akan sodorkan tangannya lagi. Mahasiswi tak pernah menyodorkan tangannya ke saya karena dia tahu kalau Ustadz itu pasti tak mau. Tapi yang kita pilih-pilih, kalau mahasiswi itu cantik mau, asal jelek juga. Kita pokoknya asal dia datang kita gini kan, datang. Atau kita buatkan stiker di depan pelayanan masyarakat, ada stiker. Kita buat gambar orang begini. Insya Allah orang tahu, kan banyak cara. Buatkan capture-nya, buatkan apanya. Universitas yang memfasilitasi supaya dosen dengan siswa tak bersentuhan tangan bukan UIN, bukan Universitas Islam, justru UGM. Yang dulu kata orang sekuler. Dulu orang sampai ngejek UGM universitas gak ono masjid. Tapi kemudian yang pertama kali memfasilitasi waktu wisuda, bagaimana supaya wisuda tak bersentuhan antara profesor doktor dengan mahasiswinya, dikasih sarung tangan berwarna putih. Mahasiswa-mahasiswi yang tidak mau bersentuhan dengan rektor, dengan wakrek, dengan dosen, profesor, guru besar, dikasih sarung tangan warna putih. UGM punya inisiatif. Islam akan bangkit di Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Gerakan sholat subuh berjamaah bukan dimotori Universitas Islam, justru yang memotori pertama kampus gerakan subuh berjamaah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Jadi yang bangkit itu orang-orang umum, luar biasa. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang, saraf terganggu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 1, 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil, pegang tasbih 1000 lagi. Allahumma salli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pak Ustadz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ini, balik dari sini ibu ini meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrim, Islam itu agama jahat, buktinya, kalaulah betul Islam itu ekstrim, takkan ada Sanjay Dutt,
Tak akan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kata Cak Nun, unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya Ustadz, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi setan selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan nengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat, bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah, ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali, tak juga sembahyang. Tak ada respon, memang tak ada jin di dalam, memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustadz, sudah lebih setahun kena kanker, sudah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah dan tak tega lagi saya melihatnya. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya jika saya tak tega melihat mama kesakitan? Berdoa agar secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak boleh. La tatamannaunal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Emak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam sholat? Dan bagaimana cara melakukannya? Dalam kitab Al-Um, penulisnya murid Imam Syafi'i. Al-Um artinya emak, induk segala kitab. Al-Um, Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, 2 kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, ndak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil, tiba-tiba datang orang, Pak, agi yang bos semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya, yang penting yang kita jual itu halal.
Yang tak boleh itu barang yang kita jual, ini haram. La'anallahu akilar riba. La'ana naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, podo sami mawon. Pak Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain deh. Ainu hak. Dicetak orang foto itu, di ain ditengok. Bisa. Atau disantetnya, dibawakannya ke dukun. Oh, bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustadz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik, bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian sehari-hari tak bertambah? Apakah kami berdosa karena negara zalim kepada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama, katanya. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatonya. Ini tatoku. Apa punya? I love Ahmadan. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah lusak. Jangan sampai datang mak tuh ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa, tak berbuah sawitku nak, pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, ku tanya biniku dulu. Sahabat berkah yang dirahmati Allah,
Demikian tadi tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad LCMA. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan tentang Islam kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.